Jadi kali ini kita bakal mulai sebuah series SimCity 2013. Game lumayan lama karena memang lagi pengen nostalgia aja. Ini expansion pack-nya udah yang full DLC, jadi semuanya ada ya. Banyak kotanya ya. 10 ini cocok nih 10. Jadi nanti bangunnya bertahap satu kota. Coba target populasi 15.000 dulu lah per kota. Jadi kebangunnya bertahap, nanti baru spesialisasi. Edgewater Bay 7, Titan Gorge, Titan Gorge 16. Seru kayaknya ini 16 kota. Ini kalau pemilihan region ini tergantung dari kitanya ya, maunya tuh yang tertantang apa maunya yang happy aja. Soalnya kalau misalnya region yang anggaplah ini yang di bagian atas ini nih, areanya kecil karena ada gunung, ada lembah, beda sama yang ini areanya mungkin datar, jadi kita bisa manfaatin 100% lokasinya. Enaknya sih mix ya, jadi ada area yang sulit, ada area yang gampang juga. Kalau kayak gini, ini termasuknya susah juga, ini banyak airnya soalnya nggak bisa kita pakai. Ini kelihatannya gampang, kelihatannya. Kalau desert, mending kalau awal-awal jangan main desert ya, karena resiko kebakarannya naik drastis. Kurang happy lah mainnya istilahnya. Ini tropical forest nih, kayak Indonesia nih, cocok kayaknya. 2 grid works, 4 kota 2 grid works. Menarik sih. Mungkin nggak terlalu banyak area-area yang bisa dipakai karena kan area naik turun. Ini aja lah ya, Verdant Jungle. Oh, ternyata area datarnya ini buat grid works. Kirain bisa bangun industri di sini, padatin pabrik aja gitu. Ternyata nggak bisa ya, sayang banget. Ini buat awal, ini datar nih areanya nih kelihatannya. Ini nggak 100% datar, tapi lumayan lah. Ini nggak juga. Oh, ini datar banget nih. Buat industri cocok banget ini kayak gini nih. Ini kurang datar juga. Mungkin cobanya kota pertama kita coba Omega Co dulu ya. Omega Co itu jadi perlu area yang banyak, karena makin padat areanya, makin banyak customernya Omega Co-nya, makin besar income kotanya. Jadi kita butuh yang areanya gede. Mungkin kalau ada yang pernah main Omega Co itu kan butuh raw material ya, raw ore sama coal kalau nggak salah ya, batu bara sama material mentah. Cuman sebenarnya nanti kalau udah bener-bener develop kotanya yang Omega Co-nya, nggak akan cukup kita kalau misalnya hasil nambang sendiri, harus import buat bahan-bahan mentahnya. Jadi kalau milih Omega Co ya nggak usah terpaku sama tembaga sama raw ore-nya, ini nggak usah. Kayak gini nih, ini kelihatannya mungkin kan bagus ya, tapi sebenarnya ya nggak juga, nanti intinya juga import. Area awal tuh kayaknya enakan ini sayang sih, pada kepotong laut semua. Ini juga kurang, area bawah ini kurang enak banget. Ini mungkin yang rata ya. Tapi tulisannya Advanced University or Academy, Research to enter again. Abundant raw resource, provide everything necessary for Omega Co mining or drilling city. Ini malah ditulisnya Omega Co di sini. Ya adalah nurut aja lah, Omega Co-nya di sini.
nanti akademinya di sebelah, biar kita nggak pusing juga mainnya, udah ngikutin aja lah. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih, cuman deskripsi doang. Coba kita pause dulu, budayakan nge-save. Saya suka nge-save, emang suka banget nge-save, karena takut kenapa kita nggak pernah tahu yang namanya kerja, yang namanya main game, tiba-tiba komputer mati, bete. Dari angin mungkin, karena kan industri yang bakal dibanyakin, anginnya ke atas. Industri di bawahnya residensial komersial, tapi sebenarnya kurang luas buat industri komersialnya kalau dipentokin semua ke sini ya. Industrinya satu baris, dua baris saja. Nanti di sininya kita buat residensial tapi yang low wealth, yang kelas bawah, penduduk kelas bawahnya di sini. Sampai ke sini mungkin penduduk kelas bawah. Nanti di sininya penduduk kelas menengah. Jadi karena kan penduduk kelas bawah itu kan banyak orangnya ya, lumayan traffic juga lah istilahnya. Mereka rame-rame kalau dari sini berangkat ke sana, macet jalannya, full. Ini mungkin nanti bakal di develop tahap kedua mungkin ya, atau mungkin ini tahap pertamanya. Jadi kita main kecil dulu. Ya mungkin kita main kecil dulu lah. Ini kalau dari kotanya jalannya nih, bangun dari bawah. Ini jalan sementara aja sih. Nanti kalau udah waktunya bakalan kita bubarin, hancurin. Itu buat jalan rayanya bisa begini ke sana. Iya bisa. Satu jalan nanti kumpulin ke kanan semua, berarti arah pembangunannya. Tapi ini juga bagus sih di sini. Kayaknya nggak bakal kita hancurin deh ini. Jadi backdoor aja. Jalan dulu. Kita main speed kencang aja udah. Biar duitnya cepet. Bisa bayar, belum bisa penghasilan pajak. Perumahan dulu. Pentokin aja dulu. Nanti kita beberes. Yang penting sekarang ada pemasukan. Ini kasih komersil mungkin daerah sini. Nah, biar ada jajannya. Buat power, oh ya lupa power ya. Kita butuh power juga. Ini area sini bagus kayak. Power. Apa di sini aja mungkin kali ya. Tapi di atas biru sih. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya. Nantinya juga kan bakal diganti sama pembangkit listrik yang lain. Jadi sementara cukup gitu aja.
Kita sementara pakainya ini, nanti baru cukup nggak ya jalannya? Nanti bikin jalan ke belakangnya itu nggak cukup kayaknya. Mendingan aman, cari aman, karena masih awal-awal belum punya duit banyak ya. Power plant, ntar kita fullin dulu. Udah nyampe full, terus ternyata kotanya masih butuh power, ya udah baru kita bangun. Moga-moga nuklir langsung, jangan yang lain-lain deh, langsung ke nuklir, karena nanti kan kebutuhannya juga lumayan banyak kita itu. Sementara satu cukup. Sewage-nya, aduh, sempilin di sini aja lah sewage ini. Sewage juga nggak terlalu dipikirin banget, nggak usah lah ya. Polusinya nggak terlalu banyak kok sebenarnya. Paling cuma bikin orang-orang nggak senang, tapi nggak sampai mereka pergi nggak mau tinggal di sini juga enggak. Jadi buat early kita coba maksimalin lah dengan uang seadanya. Sekarang tinggal 28.000, bener-bener kepake banget berarti kan. Nah kalau lagi early kayak gini, paling penting itu ekspansi, zonasi. Keluarin terus warna hijaunya, warna kuningnya, warna birunya, plot terus. Kalau ada duit plot, ada duit plot, kayak gitu terus kalau misalnya kita masih awal kayak gini. Nah coba kita lihat, ini sih pengen jalan utama kayak begini, jangan dulu berarti ya. Nah begini juga, ini jalan sementara sih, jadi nggak terlalu gimana juga. Yang penting bisa connect, kita bisa bangun. Kesel banget sih Cici kan harus kayak gini, nggak sedap aja dipandangnya gitu. Nah ini industri jalanin dulu, karena orang-orang ini harus kerja mau nggak mau ya. Kalau nggak mereka bakalan stres nggak punya duit. 200 orang ini harus kerja, gimana caranya? Awal-awal ya kita ngimbangin aja sih, bangun residensial sebanyak-banyaknya, diimbangin sama komersil, diimbangin sama industrial. Fokusnya ke industri dulu buat narik pekerja ya, supaya mereka punya pekerjaan. Kita buka lapangan pekerjaan. Kalau masalah komersil secukupnya aja, ini kayaknya saya juga segini cukup sih, nggak bakalan terlalu banyak juga, karena pengen fokusnya kan nanti kan Omega Co. Nanti kalau Omega Co-nya udah jadi, baru industrinya mulai dikurangin, komersilnya mulai ditambah, karena kan nanti penghasilannya dari Omega Co. Kita udah bisa bikin town hall ya. Kita plan awalnya kan tadi di sini town hall ya. Kita bikin di sini. Kasih garis bantu boleh. Habis-habisin duit. Cocok. Town hall-nya pas pertigaan. Nah, nanti dari sini flyover naik ke atas. Oke. Kingfisher Cliff dah, nggak usah aneh-aneh lah. Dikasih gitu aja. Apa kasih nama yang bagus kali ya? Karawang apa Cikarang mungkin ya? Bekasi aja Bekasi, biar panas. Nah, coba kita lihat. Penganggurannya masih ada. Emang ini belum semua penghuni ya. Business is good. Okay, is good. Oh iya, ini udah pada kerja semua pabriknya. Orang-orangnya udah pada kerja. Berarti emang kurang. Kita tambah lagi. Nggak apa-apa hancur, kita ganti baru. Power gimana? Masih aman. Air aman, sewage aman. 99 orang unemployed.
jadi nanti mungkin bukan flyover ya, lebih seru lagi kalau kita bikin jalan nanti terowongan. Nah kayaknya lebih estetik kalau terowongan, lebih mahal biasanya kalau terowongan, tapi nggak apa-apa, yang penting estetik. Ini miring gak sih? Kok perasaan miring ya? Apa perasaan doang? Ini miring beneran kayaknya, makanya nggak ada yang bangun di sini. Ini jalannya juga mesti ditingkatin ya, karena jalan satu-satunya takutnya macet. Ini juga jalan mesti ditingkatin juga, karena cuma akses satu-satunya sementara ini. Ini jalan nggak usah, cuma tai doang di ujung, nggak terlalu penting. Oh, kita udah nggak punya pengangguran lagi. Berarti kita ekspansi lagi kalau bikin. Kita ekspansi terus. Ekspansi terus. Nah, sip. Jadi kalau punya duit bikin jalan. Kenapa bikin jalan? Supaya tinggal ngeplot doang zonasinya. Nah, jadi nggak usah pusing lagi. Ini layoutnya udah mulai kelihatan, bagus. Komersial juga di sini nanti kita bikin gede-gede bangunannya. Atau mungkin kita bikin bener-bener jadi zona komersial di sini. Oh lupa, zonasinya belum dibangun. Wah, mulai berasa macetnya ya. Masih dibuka nih jalan ini. Jadi mereka nanti ini jalan kolektif, ngumpulin mereka masuk ke jalan utama, baru naik ke atas pakai jalan gede. Ini pajak udah bisa diatur belum? Kita atur ke 12%. Kalau ini kok komersil? Ini kepencet kayaknya. Kapan keeditnya nih? Duh. Kok gitu ya? Aneh. Nah, jadi ini buat komersial aja nih, kita kulit. Lumayan. Komersial. Nah, isinya komersial semua di sini. Apa? Save game. Pengangguran, berarti masih kurang dari 10%. Masih belum perlu bikin pabrik. Kita masih bikinnya rumah kalau belum 10% penganggurannya. Kita isi terus buat plannya berarti dari sini ya. Habis berapa nih duitnya? Kok nggak mau miring sih dia? Kurang bagus ya. Coba jalannya kita penuhin dulu buat tahu layoutnya dulu sampai mana. Ini kesini, ini yang harusnya kayaknya bisa jadi jalan. Oh, sampai ke atas. Nanti sini utilitas. Oke. Kok nggak mau miring cantik ya dia ya? Itu pengennya miring cantik gitu loh, beloknya cantik. Ini beloknya nggak cantik. Atau mungkin dia harus ke sini kali ya. Jelek banget. Nih harusnya miringnya kayak gini nih, kelihatannya cantik kan, estetik gitu, bisa pakai banget tuh. Harus segera dibuat ininya.
Ini jadinya flyover malah. Ya mungkin nggak bisa miring cantik kali, ya udahlah kita buat kayak begini aja. Sip. Ini jadi jalan utamanya. Nah kalau udah jadi kayak gini, berarti udah bisa dibuang jalannya. Nunggu malam ya, nanti nunggu jam 2 pagi biar gak ada lalu lintas dulu. Oh ini juga udah gak ada sih lalu lintasnya, baru kita bisa hilangin. Ini kan tadi emang rencana awalnya emang jalan sementara ya, karena kalau gak dihilangin orang bakal tetap lewatnya sini, gak mau lewat jalan yang baru. Jadi kalau AI-nya mereka ini, mereka nyari jalan terpendek, bukan nyari jalan terlancar. Emang mesti diarahin pakai lewat jalan gede kayak gitu. Dari awal kita nge-layout kota itu udah mesti mempertimbangkan mereka bakal lewat mana, itu emang udah harus dipertimbangkan. Karena ya mereka kurang cerdas berpikirnya. Cocok di sini. Paling seneng tuh bikin jalan kalau nggak lurus, itu ada puasnya. Kayak bikin jalan di kaliku, manfaatin posisi yang ada itu saya seneng sebenarnya itu. Kita udah bisa bikin layout baru ya buat industrialnya. Arah sini. Nah, ini jangan di-fullin. Jadi khusus dari sini kita ambil jalannya ke kanan. Nah, saya tuh mau ngetes nih ya. Ini cukup gak buat industrial di sini? Takutnya kita bikin jalannya kurang. Oh, berdiri ya, berarti aman. Jarak segini kita aman. Nah, terus ini perempatan ini tuh mesti dibuang. Karena dia itu jadi biar kemacetan kalau ada perempatan kayak gini. Jadi diganti sama ini. Sebisa mungkin, nggak harus benar-benar perfect semuanya harus jadi gimana gitu, nggak juga. Tapi kalau bisa jangan sampai ada perempatan. Intersection itu nggak boleh. Pertigaan itu maksimal, pertigaan. Nah, ini kan enak jalan. Kita bisa banyakin lagi industrinya. Nah, aman. Pengangguran gimana? 64 orang pengangguran, 44 orang pengangguran, 678 pekerja. Ini benar-benar jatuhnya kurang pekerja. Ini kenapa? Too many deaths, harus bikin rumah sakit berarti. Belum lah, kayaknya belum butuh banget. Gak apa-apa. Daripada itu mendingan kita banyakin penduduk. Kalau awal-awal mau nggak mau kayak gini, kesejahteraan mereka belum jadi prioritas kita. Prioritas kita ya satu, yang penting jadi. Ini nggak efektif banget jalan, cuma segini doang panjang. Mungkin kiri, ini kanan, ini tinggal ada, tapi nggak maksimal lahannya karena nanjak dia, udah bukit. Kita perbanyak lagi. Mungkin cukup ya begitu ya. Sekarang daerah sini pengennya medium wealth, kelas menengah, full kelas menengah. Di bawah, di bagian atasnya sedikit buat kelas bawah, penduduk masyarakat kelas bawah. Lalu di sini full industri lagi. Ini juga sebenarnya pengennya industri sini, apalagi ini di jalan utama ya, bisa sampai bangun yang high kita nanti di sini. Yang high itu bener-bener
habisin banyak pekerja yang hike itu. Hike itu kalau nggak salah sebijinya 700 pekerja kalau nggak salah. Jadi kalau satu industrial ini dia upgrade nyampe yang hike itu sampai 700 pekerja. Bayangin satu kota kita ini habis cuma buat satu bangunan plot kecil doang. Cuman tuh bikin macetnya nauzubillah. Makanya mungkin nanti orang mulai komplain terus soal kesehatan. Mungkin karena kebanyakan industri kali kita ya. Jam level ya mungkin harus buat kali ya, mau nggak mau kita coba buat di dekat town hall. Trafiknya emang luar biasa ya. Mantap trafiknya bos. Sim ini kerja by sistemnya itu mereka dari rumah ke tempat kerja harus sebelum jam 12 siang atau mereka dianggap tidak bekerja, atau mereka itu dianggap tidak bekerja. Nah kalau mereka nggak bekerja berarti mereka pulang nggak bawa gaji. Kalau mereka nggak bawa gaji mereka nggak happy. Mereka nggak happy-nya dalam artian mereka nggak bisa belanja ke tempat ke daerah komersial. Terus nanti kebahagiaannya menurun, ini residential happy-nya menurun. Ini wah itu sudah berbahaya. We want place to ship our freight. We want place to ship our freight. Jadi we want to place of freight ini maksudnya mulai banyak masalah ya. Freight ini maksudnya mereka ini memproduksi, mereka kan pabrik, mereka punya produk, tapi mereka nggak tahu mau ngirim kemana produknya karena komersial kita sedikit. Nah, ini bisa diobatin dengan cara kita bangun komersil. Oh iya memang demandnya lagi tinggi banget buat komersil ya. Kita butuh area lagi buat komersil. Kita butuh area komersil lagi. Mungkin ini ya, kita jadiin komersil lagi ini ya. Area backdoor ini kita jadiin komersil. Kita bangun di sini komersial. Ini fire juga udah mulai perlu. Oh ya, sangat-sangat perlu. Hancur semua, hancur. Aduh. Nah kalau fire ini mau nggak mau kalau ke tempat industri dia kena macet. Jadi kita bangun coba di sini aja kali. Nah, di sini. Ya di sini mungkin. Nah kalau bikin fire alarm jangan lupa masukinnya gini. Harganya murah, cuma 75 simoleon. Tapi truk-truk kita jadi cepat tanggap. Ketika ada kebakaran langsung wush cepet. Jadi benar-benar perlu banget. Udah bangun fire station, hospital, mungkin sekalian bangun sampah kali ya, biar nggak pusing juga. Oh sampah bisa di sini kayaknya. Iya sampah di situ aja deh. Kita bangun jalan lagi ke sana. Cocok. Cocok.
jalannya masih jalan sementara karena memang areanya belum kita kembangin, kita belum waktunya ngembangin ke sana karena area ini masih produktif lah ya. Jadi yang kebakaran ini benar-benar kebakaran luar biasa ya, ini mungkin masuk berita nasional nih kebakaran kayak gini. Jadi pengangguran orang-orang juga 400 orang pengangguran. Gak apa-apa, kita rebuild. Nah, jadi kalau kalian mau tahu, ini bulldozer ini ada dampak negatifnya karena awalnya ini tempat, intinya sampah-sampah ini hasil dari bangunan kebakar ini nggak kebuang, mereka jadi polusi tanah. Jadi kalau nggak urgent banget jangan. Kayak ini dua nih masih abandon, masih warna kuning, didiemin aja, nanti mereka bisa diisi orang lagi. Ini bener-bener habis pabrik kita ya, nggak tersisa sama sekali. Si jago nih, si merah jago emang luar biasa. Merah ini emang mesti di bulldozer. Mungkin kita udah cukup berkembang ya kota Bekasi ini, jalannya jangan jalan setapak tanah kayak gitu, kita mulai tingkatin. Nah ini mulai jadi pertimbangan nih, karena ini kan sifatnya perempatan ya, kayaknya mesti di rezone. Kebakarannya lagi menggila. Aduh. Gimana polusinya sekarang? Udah parah ya. Nah ini polusinya ini gara-gara kita ngapus ini. Tapi nggak apa-apa, mereka rebuild lagi. Cepat juga rebuildnya mereka ini ya. Terus kayaknya coba kita lihat police station. Banyak nih kita ini mereka ini. Masih di sini kali ya police station. Karena police station itu lebih baik ditaruh di dekat area komersil. Jadi ini saya salah naruh klinik di sini. Karena harusnya ditaruh itu police station. Sebenarnya nggak masalah naruh klinik di sini, yang jadi masalah kalau police stationnya kita deketin ke sini, land value-nya naik. Karena dua bangunan ini ningkatin land value. Nah kalau land value-nya naik, ini komersial malah berubah jadi komersial kelas menengah. Sedangkan customer-nya kelas bawah, jadi nanti mereka nggak bisa jajan di sini, malah nggak kepake. Mereka jual barang yang nggak ada yang mau beli istilahnya. Ini emang by sistemnya kayak begitu, jadi kita ngikutin aja sih. Nah harusnya mungkin tadinya klinik nggak di sini, klinik mungkin bisa di sini. Di sinilah, nanti police stationnya di sini supaya ke cover area komersilnya. Harusnya nggak masalah. Aduh. Ya lumayan, udah kelihatan. Mungkin episode pertama kita sampai sini aja dulu. Nanti episode keduanya kita bakal coba bangkit kembali ya dari ini. Kira-kira bakal bisa stabil lagi apa enggak. Tadi kan juga income-nya udah nyampe hampir 5.000 tadi. 5.000 kayaknya udah tembus. Moga-moga nanti di episode kedua kita udah bisa comeback dan kita bakal expand. Expandnya kemana? Ke sana, ke area sana. Kita bakal coba bangun medium wealth ya, atau masyarakat kelas menengahnya untuk mengisi pos-pos pekerjaan yang ada di sini. 250. Jadi banyak ini. Bisa kita pajakin juga. Moga-moga lebih baik lah.